bulan, terus udah gitu kayak ya udahlah, udah cocok juga, sefrekuensi juga, deket juga. Akhirnya kayak ya udah nggak ada yang perlu tunggu lah gitu loh. Akhirnya kayak ya udah kita berencana untuk tunangan dulu. Ya, Andrew Andika akhirnya blak-blakan mengungkapkan pertunangannya dengan Violentina Kaif, kekasihnya. Tepat di hari ulang tahunnya ke-38 pada 10 Juli lalu. Tak hanya itu, mantan suami Tengku Dewi itu juga tak sabar untuk segera menghalalkan hubungannya. Mungkin tahun ini ya kita lihat lah, karena dia juga ada kesibukan juga, gue juga ada kesibukan juga. Mudah-mudahan kita bisa usahakan supaya semua itu berjalan dengan lancar. Move on dari masa lalu, pengen melanjutkan hidup aja lah. Apa yang udah terjadi, terus udah selesai juga semuanya, jadinya kayak oh ya udah. Ya kalau misalnya memang udah ada yang cocok, ya kenapa nggak punya niat untuk ke jenjang yang lebih serius aja. Karena kalau misalnya orang-orang pacaran lama juga buat apa gitu. Meski hubungannya dengan Vio baru seumur jagung, Andrew nampaknya tak ragu untuk melamar Vio. Apalagi keduanya punya latar belakang yang sama. Pernah gagal dalam membangun rumah tangga dan sama-sama punya anak. Hal itu pula yang makin membuatnya mantap untuk menikah. Dia baik, terus dia perhatian juga, dia ngurusin, terus dia bisa dia tipikal pekerja juga, tapi dia perhatian juga sama keluarga gitu loh. Jadi ya bisa dibilang mantep lah. Karena kita punya masa lalu yang sama, terus kita juga cocok juga ngobrolnya. Kabar pertunangan Andrew dan Vio jelas saja jadi sorotan publik. Image-nya sebagai pria red flag sudah terlanjur melekat dalam dirinya. Namun rupanya itu tak berpengaruh bagi Vio. Dia tahu semuanya, dia tahu tentang semua masa lalu gue, dia tahu keluarganya juga tahu semuanya segala macam. Dan kenapa dia mau sama gue sekarang ya karena dia percaya, bilang tidak peduli dengan omongan-omongan orang di luar sana gitu loh. Dan keluarganya juga mendukung dan support sekali. Mereka benar-benar membantu sekali dalam hal seperti itu. Jadinya ya memang itu salah satu poin juga kenapa gue jadinya memilih dia sih. Publik pun penasaran dengan nasib kedua anak Andrew dari Tengku Dewi jika ia benar-benar menikahi Vio. Pasalnya beberapa waktu lalu, Tengku Dewi pernah mengeluh lantaran Andrew sempat tak memberi nafkah untuk anak-anaknya. Apakah pernikahan Andrew nanti berdampak pada uang bulanan kedua anaknya? Masih, alhamdulillah masih ya. Masih setiap bulan selalu gue usahain lah buat tetap. Mungkin itu cuman ini doang sih, cuman nominal doang gitu kan. Jadi yang penting nggak nol banget, yang penting tetap memberikan bantuannya tiap bulan. Gitu. Jadi bisa dibilang sampai ke situ, bisa dibilang nggak sampai ke situ. Kadang kalau misalnya memang ada rezeki bisa lebih dari itu gitu. Jadi nggak bisa dipastikan, itu cuma nominal di saat pengadilan doang. Seolah tak peduli, Tengku Dewi yang kini memilih menetap di Bali justru tak kaget mendengar kabar pertunangan mantan suaminya. Sebaliknya, ia malah senang jika Andrew segera menikah. Lantas, apakah Dewi akan segera menyusul Andrew? Waktu sempet tahu pacaran sih dia ngedukung ya, maksudnya mudah-mudahan ini yang terbaik. Oh iya, ya alhamdulillah ada yang ngurusin kan jadi ya. Alhamdulillah, diambil positifnya aja sih. Seneng sih kalau dia ada yang ngurusin, ada yang ngarahin kan. Sekarang belum kali ya, karena anak masih kecil-kecil, tapi kedepannya kan nggak tahu ya. Namanya jodoh, namanya rezeki, segala macam kan udah Allah yang atur ya.